Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan membongkar sebuah ide kunci dari buku Rethinking Strategy karya Steve Tai. Betul. Mungkin Anda pernah nih di situasi ini. Anda dan tim udah kerja keras, merancang skenario masa depan yang cemerlang, menjawab pertanyaan apa selanjutnya. Tapi kemudian, nggak terjadi apa-apa. Hening ya? Iya, strateginya cuma berakhir di laci. Nah, sumber yang kita bahas ini fokus ke pertanyaan lanjutan yang sering banget terlupakan, tapi justru jadi penentu segalanya. Pertanyaan lalu kenapa? Tepat. Lalu, kenapa? Kita akan cari tahu kenapa sih begitu banyak rencana hebat gagal di tahap ini. Dan yang lebih penting, gimana Anda bisa menghindari jebakan yang sama. Ini bukan soal bikin prediksi yang lebih akurat ya, tapi lebih ke soal membuat prediksi itu jadi relevan. Nah, itu dia. Untuk memulainya, ada sebuah kisah nyata dari penulis buku ini, sebuah proyek besar yang gagal total. Bayangkan, Anda udah kerahkan segalanya untuk sebuah proyek, ekspektasi setinggi langit, tapi hasilnya sunyi senyap. Dan kegagalan ini justru yang jadi pelajaran paling berharga. Oke, mari kita bedah ceritanya. Jadi, penulis ini dipanggil untuk sebuah proyek besar dengan klien dari industri perhotelan. Ini bukan proyek main-main. Bukan sama sekali. Mereka mengadakan lokakarya 3 hari, semua eksekutif puncak dari kedua perusahaan hadir. Bahkan ada kru film yang khusus disewa untuk mendokumentasikan proses yang dianggap bersejarah ini. Wow, suasananya pasti sangat menegangkan sekaligus penuh harapan ya. Pasti, semua elemen kesuksesan kayaknya udah ada di sana. Betul sekali. Antusiasme tinggi, orang-orang penting kumpul, sumber daya melimpah. Mereka habiskan 3 hari itu untuk memetakan masa depan, menghasilkan skenario-skenario yang menurut penulisnya sendiri sangat brilian. Tapi, di sini masalahnya dimulai. Iya, beberapa minggu kemudian saat laporan akhir diserahkan, respon dari CEO klien itu datar banget. Nggak ada percikan, nggak ada energi. Akhirnya, nggak ada satupun perubahan yang terjadi di kesepakatan bisnis mereka. Semuanya kembali seperti semula. Semua ada kembali seperti semula. Wow, jadi setelah 3 hari lokakarya, kru film, dan semua biaya yang dikeluarkan, hasilnya 0 besar. Itu pasti sakit banget sih. Pasti. Apa yang salah? Apa skenario yang mereka buat itu keliru? Nah, justru disitulah letak masalahnya. Masalahnya bukan di kualitas skenarionya. Penulis menyadari kalau dia dan timnya itu terlalu asik dengan proses menciptakan masa depan. Fase apa selanjutnya? Itu? Iya. Mereka begitu terpesona dengan kerumitan tren dan proyeksi, sampai mereka lupa satu hal paling fundamental yang ada di benak klien. Yaitu? Oke, ini semua menarik, tapi lalu kenapa? Apa artinya semua ini bagi kami, di sini, sekarang? Ah, saya paham. Ini kayak seorang ilmuwan yang presentasi penemuan hebatnya dengan bahasa teknis yang rumit, tapi penontonnya cuma garuk-garuk kepala. Persis. Ini pasti sering banget terjadi di banyak perusahaan, kan? Anda ikut rapat strategi seharian, semua orang semangat coret-coret papan tulis, lalu seminggu kemudian, Semua orang lupa dan kembali ke rutinitas biasa. Itulah yang disebut penulis sebagai klise skenario. klise skenario, antusiasme besar di awal, diikuti kekecewaan karena nggak ada tindak lanjut. Ini titik balik penting yang harus Anda ingat, skenario, secanggih apapun, itu cuma alat. Hanya alat ya. Keberhasilannya cuma diukur oleh satu hal. Apakah skenario itu memicu percakapan yang berbeda, dan pada akhirnya, tindakan yang berdampak. Kalau responnya cuma angkat bahu, ya seluruh proses itu, betapapun mahalnya, bisa dianggap gagal. Alat nggak ada gunanya kalau nggak ada yang tahu mau dipakai buat apa. Tepat. Oke, jadi jelas masalahnya adalah menjembatani jurang antara skenario masa depan yang terdengar abstrak dengan relevansinya di dunia nyata. Betul. Di dalam sumber ini, penulis pakai analogi yang kuat banget untuk menjelaskan kenapa para pemimpin yang cerdas pun bisa kesulitan melihat relevansi ini. Analogi tentang master catur. Benar. Ini merujuk pada studi klasik oleh psikolog Belanda Adrian de Groot. Dia ingin tahu apa sih yang membedakan seorang master catur dari pemain amatir. Oke. Dia menunjukkan papan catur yang posisinya diambil dari sebuah permainan sungguhan selama 5 detik. Lalu minta mereka untuk susun ulang posisi bidak-bidaknya. Dan hasilnya? Hasilnya, master catur bisa melakukannya dengan akurasi hampir 100%. Sementara, pemain amatir cuma bisa ingat beberapa bidak saja. Tunggu, ini aneh.
Saya kira master catur itu punya ingatan fotografis atau semacamnya. Ternyata bukan itu kuncinya. Sama sekali bukan. De Groot membuktikannya di eksperimen kedua. Kali ini, dia meletakkan jumlah bidak yang sama di papan, tapi dalam posisi yang Acak maksudnya? nggak mungkin terjadi dalam permainan catur normal. Dan hasilnya luar biasa. Kemampuan para master catur untuk mengingat posisi bidak itu anjlok drastis. Jadi nggak lebih baik dari pemain amatir? Nggak lebih baik dari pemain amatir. Wah, ini nggak terduga. Jadi, keahlian mereka benar-benar hilang begitu saja saat polanya diacak. Keunggulan mereka lenyap. Apa artinya ini? Artinya, keunggulan mereka itu bukan pada ingatan, melainkan pada pengenalan pola. Selama ribuan jam mereka telah mempelajari bongkahan informasi. Bongkahan informasi? Iya, struktur pertahanan, pola serangan. Jadi mereka nggak lihat 32 bidak terpisah, tapi 5 atau 6 pola yang bermakna. Mereka punya apa yang kita sebut kecerdasan kontekstual. Oke. Nah, sekarang hubungkan ini dengan dunia manajemen. Seorang manajer berpengalaman adalah master catur di industrinya. Mereka sangat ahli mengenali pola-pola yang ada saat ini. Saya mengerti. Jadi pengalaman bertahun-tahun seorang manajer itu bisa jadi nggak berguna saat menghadapi disrupsi besar. Ini agak menakutkan. Bisa jadi begitu. Gimana Anda sebagai pendengar bisa tahu kalau Anda sedang melihat papan catur acak di industri Anda? Itu pertanyaan yang sangat penting. Tanda-tandanya adalah ketika insting Anda mulai terasa salah, ketika strategi yang biasanya berhasil tiba-tiba nggak efektif, atau ketika Anda lihat pendatang baru melakukan hal-hal yang tampaknya nggak masuk akal tapi berhasil. Di momen itulah, kompetensi Anda bisa bergeser dari ahli yang tidak sadar menjadi tidak kompeten yang sadar. Anda dipaksa belajar lagi aturan mainnya dari nol. Dan skenario masa depan seringkali menyajikan papan catur acak ini ya? Tepat. Tanpa alat bantu, para manajer akan melihatnya sebagai kebisingan acak, bukan pola baru yang bermakna. Saya jadi mikir, kalau seorang master catur saja bisa lumpuh di hadapan papan acak, harapan apa yang dimiliki seorang CEO? Pasti ada cara dong untuk membantu mereka melihat pola-pola baru ini kan? Tentu saja ada. Nggak mungkin kita pasrah saja. Dan disinilah penulis memperkenalkan alat bantu utamanya, gagasan tentang identitas strategis. Identitas strategis. Ini adalah cara untuk memberikan kacamata kepada para manajer agar mereka bisa melihat makna di tengah-tengah kekacauan. Coba bayangkan sebuah piramida. Oke, piramida. Nah, di puncaknya yang paling kelihatan itu adalah apa yang Anda lakukan, produk dan layanan Anda. Contohnya, kami menjual komputer atau kami adalah perusahaan taksi. Tepat. Lalu di level tengah piramida adalah apa keahlian Anda. Ini kemampuan inti atau kompetensi yang memungkinkan Anda membuat produk itu. Mungkin keahliannya manufaktur presisi atau manajemen jaringan logistik yang kompleks. Paham. Lalu dasarnya? Di dasar piramida, yang paling dalam dan fundamental adalah mengapa Anda ada. Ini adalah tujuan atau misi utama organisasi Anda. Menurut penulis, banyak organisasi terjebak di puncak piramida ya. Mereka mendefinisikan diri mereka berdasarkan apa yang mereka jual hari ini. Kedengarannya logis sih, tapi katanya ini berbahaya. Kenapa? Karena produk dan layanan itu bagian yang paling rentan terhadap perubahan. Teknologi baru bisa bikin produk Anda usang dalam sekejap. Bener juga. Kalau identitas Anda terikat pada produk, maka ketika produk itu mati, identitas Anda pun ikut mati. Coba pikirkan Kodak. Oh ya, contoh klasik. Mereka tahu dunia digital akan datang. Mereka bahkan menemukan kamera digital pertama. Tapi mereka nggak bisa melepaskan identitas mereka sebagai perusahaan film dan kertas foto. Identitas sempit itulah yang menjebak mereka. Sebaliknya, identitas yang berakar pada tujuan di dasar piramida itu memberi fleksibilitas. Contoh yang diberikan di buku ini, Toyota. Mereka bergeser dari kami membuat mobil menjadi kami menyediakan solusi mobilitas. Betul. Ide solusi mobilitas itu kedengarannya keren, tapi jujur saja, bukankah 99% bisnis mereka masih jualan mobil? Seberapa nyata sih perubahan ini di lapangan? Itu poin yang sangat bagus. Perubahan identitas ini bukanlah saklar yang bisa dibalik dalam semalam. Ini adalah perubahan arah jangka panjang. Oke. Di permukaan, mereka memang masih menjual mobil. Tapi di balik layar, perubahan identitas ini memandu keputusan investasi, riset dan pengembangan, serta akuisisi mereka. Jadi lebih ke strategis ya? Betul. Mereka jadi berinvestasi pada teknologi mobil otonom, ride-sharing, logistik perkotaan, bahkan robotika untuk membantu lansia bergerak. Mereka melihat papan catur masa depan, di mana kepemilikan mobil pribadi mungkin menurun, dan menemukan relevansi mereka di sana.
Jadi tanpa identitas yang lebih luas itu. Tanpa identitas yang lebih luas itu, semua tren tadi akan terlihat seperti ancaman, bukan peluang. Oke, teorinya masuk akal. Tapi mari kita lihat gimana ini bekerja dalam praktek. Sumber ini memberikan studi kasus yang menarik banget soal perpustakaan umum di Victoria, Australia. Iya, ini contoh yang bagus. Terus terang, kalau saya dengar kata perpustakaan, yang kebayang ya rak-rak buku berdebu dan suasana yang sunyi. Wajar kalau orang-orang di sana pesimis tentang masa depan mereka di tahun 2030. Betul sekali. Ini contoh klasik industri yang terjebak oleh identitas berbasis produknya. Kami menyediakan buku. Mereka dihadapkan pada tantangan eksistensial. Buat apa ada perpustakaan kalau semua informasi ada di internet, kan? Tepat. Proyek ini nggak dimulai dengan bertanya bagaimana cara agar lebih banyak orang meminjam buku, tapi dengan pertanyaan yang lebih besar. Mereka menggunakan 2 skenario masa depan untuk memprovokasi pemikiran. Skenario apa saja itu? Ekonomi gig dan otomatisasi, mendorong lebih banyak orang jadi kreator, seniman, atau wirausahawan. Mereka butuh talat dan ruang untuk berkarya. Oke, masuk akal. Skenario kedua adalah skenario komunitas. Di masa depan ini, masyarakat merasa semakin terisolasi dan terpecah belah. Ada kebutuhan mendesak untuk belajar keterampilan baru dan terhubung kembali satu sama lain secara tatap muka. 2 masa depan yang sangat berbeda. Lalu, gimana mereka menggunakan ide piramida identitas tadi? Mereka melakukan audit mendalam terhadap identitas mereka. Selama ini, misi mereka, yang tertulis maupun tidak, adalah menyediakan akses universal terhadap informasi. Misi yang mulia di abad ke-20. Betul. Tapi di abad ke-21, misi ini jadi usang. Akses bukan lagi masalah. Justru kelebihan informasi yang jadi masalah. Tunggu dulu. Mengubah misi dari menyediakan akses menjadi menyediakan solusi itu kedengarannya sangat korporat. Sangat abstrak. Apa sih bedanya dalam praktiknya? Bukannya itu cuma permainan kata-kata? Pertanyaan Anda tepat sekali. Dan itu mungkin pertanyaan yang sama yang muncul di ruangan itu. Bedanya sangat besar. Akses itu pasif. Ini, saya berikan Anda buku atau komputer, terserah mau Anda apakan. Oke. Sedangkan solusi itu aktif. Ini berarti kita harus paham masalah yang dihadapi masyarakat, lalu secara proaktif bantu mereka menyelesaikannya dengan menggunakan informasi. Pergeseran ini memaksa mereka untuk bertanya, solusi untuk kebutuhan informasi apa? Dan jawabannya ada di dalam 2 skenario tadi. Tepat. Disinilah semuanya terhubung. Jadi, mereka melihat kedua skenario itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai 2 jenis kebutuhan yang bisa mereka penuhi. Persis. Dalam skenario kreatif di mana orang butuh berkarya, perpustakaan bisa menjadi perpustakaan kreatif, pusat penciptaan konten. Penciptaan konten. Iya, bukan lagi hanya tempat mengonsumsi buku, tapi tempat membuat sesuatu. Bayangkan ada studio rekaman podcast, printer 3D, ruang editing video, atau lokakarya penulisan yang bisa diakses gratis oleh publik. Mereka jadi inkubator kreativitas komunitas. Wow, itu visi yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan untuk skenario komunitas di mana orang butuh terhubung dan belajar, Perpustakaan bisa menjadi perpustakaan komunitas, pusat penerapan konten untuk kehidupan. Ini bisa jadi tempat di mana para pensiunan belajar literasi digital, para pencari kerja dapat pelatihan keterampilan baru dengan bimbingan. atau sekedar jadi ruang tamu ketiga yang netral, di mana kelompok-kelompok komunitas bisa bertemu dan berdiskusi. Betul. Mereka membantu masyarakat menggunakan informasi untuk meningkatkan kehidupan mereka. Jadi, dengan mendefinisikan ulang identitas inti mereka, dari sekedar penyedia akses menjadi penyedia solusi, mereka berhasil menjawab lalu kenapa untuk kedua skenario masa depan. Iya, mereka menemukan relevansi baru yang kuat. Bukan dengan menyangkal masa lalu mereka, tapi dengan menggali tujuan mereka lebih dalam. Luar biasa. Lalu, apa artinya semua ini bagi Anda? Saat Anda dihadapkan pada tren baru atau skenario masa depan untuk industri Anda, gampang banget untuk terjebak dalam pertanyaan teknis apa selanjutnya. Iya. Tapi seperti yang kita lihat, kekuatan sesungguhnya datang dari pertanyaan yang lebih mendasar. Lalu kenapa? Apa relevansi skenario ini bagi kami? Dan kunci untuk membuka jawaban itu ada pada pemahaman tentang identitas strategis Anda sendiri. Coba deh tanyakan pada diri Anda dan tim Anda.
Apakah kami didefinisikan oleh apa yang kami lakukan hari ini? Atau oleh tujuan yang lebih dalam di baliknya? Tepat. Memiliki tujuan yang lebih luas dan fleksibel akan memberi Anda ruang gerak untuk melihat peluang di mana orang lain hanya melihat disrupsi dan ancaman. Itu yang membedakan Toyota dengan Kodak, atau perpustakaan modern dengan gudang buku. Sebagai penutup, ada satu pemikiran terakhir dari sumber ini yang perlu Anda renungkan. Penulis menekankan bahwa implementasi yang sukses itu bergantung pada adanya kekuatan pendorong internal. Ini krusial. Proyek perpustakaan itu berhasil karena ada seorang pemimpin visioner, John Murrell, yang menjadi juara dan memperjuangkan visi baru itu tanpa lelah. Sementara proyek perhotelan yang gagal Tidak memilikinya? tidak memilikinya. Jadi, setelah Anda menemukan jawaban untuk lalu kenapa, pertanyaan berikutnya bukan hanya sekarang apa, Tapi juga siapa yang akan mendorongnya? Siapa di dalam organisasi Anda yang punya energi, pengaruh, dan keyakinan untuk mengubah strategi brilian itu dari sekedar dokumen yang berdebu di laci menjadi sebuah kenyataan yang hidup? karena tanpa juara itu, bahkan jawaban lalu kenapa yang paling kuat sekalipun bisa berakhir sia-sia.